Now, you're watching Human Talk Podcast. Untuk sesuatu yang besar, Siti harus tampil memukau. Ada keyakinan dari dalam yang perlu dipancarkan keluar. Keindahan emas kini menyatu untuk tambah kesempurnaan. Percaya bahwa kita bisa berkilau seperti emas. Simplicity Gold Edition, good as gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar insan muda? Balik lagi sama saya Akbar Savio di Human Talk Podcast dengan tema pada kesempatan kali ini atau episode kali ini adalah entrepreneur milenial di tengah pandemi, mengolah sampah sampai ke Eropa. Dan bintang tamu kita sangat luar biasa. Saya nggak sendirian, saya sudah ditemani oleh Mas Edi Fajar Prasetyo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik Mas Akbar, gimana? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Gimana perjalanan dari Tangerang Selatan nih? Luar biasa, lancar. Lancar ya? Sama-sama selatan. Sama-sama selatan. Oke, insan muda, sedikit informasi untuk insan muda. Mas Edi Fajar Prasetyo SP ini adalah sociopreneur Indonesia, public speaker juga, aktivis juga, dan juga influencer. Sejak 2012, beliau sudah aktif menjadi pembicara dengan mengedukasi dan memberikan banyak sekali inspirasi, serta practical learning yang sudah proven seputar kompetensi yang dimiliki oleh beliau. Melalui pendekatan komunikasi persuasif yang kreatif dan juga humoris, dan juga menginspirasi lebih dari ratusan ribu audiens di seluruh Indonesia. Mulai dari instansi kementerian, lembaga pemerintahan, BUMN, corporate, NGO, tentunya juga UMKM, dan juga institusi pendidikan, kampus, sekolah, komunitas, dan juga berbagai media serta masyarakat pada umumnya. Dan kalau untuk expertise-nya beliau nih luar biasa sekali, banyak ya. Ini anak muda yang sangat-sangat inspiratif banget. Green Edutainment, Entrepreneurship, Empowerment, Social Intervention, Public Speaking, Motivation, Crafting atau Recycle Handmade, Volunteerism, Creative Mind, Literasi, Social Media, Engagement, marketing online dan juga offline, dan juga content creator. Wah, dan ini wordingnya lebih dari 10, ini luar biasa Mas Edi nih. Aduh, itu berarti bikin selama sendiri 28 tahun betul ya? Iya, 28 tahun diisi dengan hal-hal produktif. Insan muda diisinya sama hal apa nih? Kalau saya kan diisinya kerja ya. Tapi kalau Mas Edi kerja tapi sambil berkarya ya. Betul. Yang menarik ini wordingnya sampai ke Denmark juga ya Mas ya? Yap. Itu di acara Kementerian dari Edukasi dan juga Kebudayaan Republik Indonesia ya? Betul. Dan saat ini juga buat insan muda, beliau ini Mas Edi Fajar Prasetyo, atau bisa saya panggil Mas Edi aja ya? Edi boleh? Oke, ini owner dari PT Seantero Bumi Sejahtera sekaligus pendiri dan pembina YOMI YOMI Foundation atau Yayasan Ottoman Milenial Indonesia. Sebelum kita berlanjut Mas, boleh diceritain dulu nggak terkait tentang PT yang sekarang masih dijalankan dan juga nih kegiatan di filantropinya yaitu YOMI Foundation nih. Awal mulanya Mas, silakan. Baik, terima kasih Mas Akbar. Jadi kalau core kegiatan dari PT hari ini sebenarnya hasil daripada kegiatan simultan sudah dilakukan secara lama. Karena saya bergeraknya dari community sebenarnya, dari awal dari gerakannya pribadi, personal, lalu komunitas juga. Nah kemudian mulai berpikir ke arah yang lebih fokus lagi untuk bisa dibuat menjadi lebih profesional. Jadi PT itu menaungi beberapa aktivitas core kita yang secara umum kita ingin memberikan menyediakan SDM di Indonesia yang jauh lebih unggul dan mandiri dari program-program yang kita serviskan gitu. Oke, itu berarti bidangnya masih dari pengelolaan sampah. Salah satunya kita juga ada crafting di situ, terus kita juga buka semacam program untuk digital marketing gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kebutuhan hari ini. Yang di dunia saat ini butuhkan. Betul. Nah berarti kalau untuk dari YOMI Foundation sendiri, ini Yayasan Ottoman Milenial Indonesia ini apa Mas? Bergeraknya lebih kemana? Oke, kalau di YOMI Foundation sendiri memang bergeraknya fokus di pendidikan, di kemanusiaan juga. Jadi kami punya program namanya TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Jadi konsepnya itu kita sebut programnya CLBK. Nah, CLBK ini bukan cinta lama belum kelar ya, bukan. Tapi apa nih? Tapi cerdas luar biasa kreatif. Jadi ada segmen target audiens yang bisa mereka belajar secara gratis ya, anak-anak biasanya. Tapi syaratnya mereka harus bayar pakai sampah plastik. Jadi kita membuat satu skema begitu agar kemudian
target manfaat mendapatkan impact, tapi mereka juga kita forcing, kita paksa untuk melakukan hal baik kira-kira seperti itu. Ya itu berarti dengan membawa sampah itu Betul. agar bisa belajar. Betul. Oh jadi gift to gift-nya adalah ngasih sampah. Betul. Dari Mas Edi dan teman-teman di yayasan ngasih pendidikan. Yap. Wah luar biasa. Di antara dari beberapa programnya di menyentuh pendidikan tadi. Oke, berarti gift to gift-nya sangat-sangat bermanfaat ya Mas. Dan ini sudah berjalan berapa lama Mas? Dari Yomi dan juga dari PT Santero Bumi ini? Kalau PT dan Yomi-nya masih baru, masih hangat sekali ini ya. Kayak keluar dari mesin fotokopi baru-baru 1 tahun terakhir ini. Tapi kalau kegiatan yang simultan itu sudah hampir mungkin 7 tahun terakhir 7 tahun kita ya. lakukan gitu. Oke, dan Mas Edi juga ini salah satu penerima beasiswa bidik misi ya Mas ya? Yap, Di betul. PTN Negeri ya? Betul. Wah, luar biasa, luar biasa. Ini saya senang banget kalau ada di Menetek Podcast ini, saya duduk bersama orang-orang yang sangat luar biasa. Inspiratif, kreatif, dan juga pemikirannya tuh selalu beberapa langkah ke depan gitu dari insan muda. Kenapa saya undang Mas Edi? Kenapa kita undang Mas Edi? Kaitannya adalah kita sekarang juga punya program para tangan tangguh, yaitu di campaign Humanisya Dompet Duafa, dan di sini kita punya 2 program unggulan atau 2 program yang dikampanyekan, bantuan modal usaha untuk mereka yang terdampak corona, yaitu korban PHK dan juga keluarga tangguh. Nah, kenapa kita undang Mas Edi? Mas Edi ini anak muda yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan dengan teman-teman yang sudah dijalankan di komunitas ataupun yang di perusahaannya Mas Edi sekarang jalankan ya. Yap. Dan harapannya insan muda yang menonton acara ini di episode kali ini, kamu juga bisa ikut berkontribusi bareng sama kita, bareng sama Mas Edi di melalui kanal donasi kita di donasi.dompetduafa.org/keluarga tangguh. Karena apa? Karena ini kita memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang terdampak PHK ataupun sektor UMKM yang sedang berjuang di tengah pandemi. Akan kita lanjut lagi ke Mas Edi nih Mas ya. Oke. Semenjak menginjak bangku sekolah nih Mas. Yap. Dari SMK kita berbicara sampai Saya dulu SMA, Oh, SMA di sorry. SMA 1 Jakarta Budut. Anak budut kan identik sama tawuran gitu-gitu ya. Jadi emang dari kecil udah ababil kayaknya. ngeri nih anak budut. Ngeri-ngeri sedap kan? Musuhnya poncol biasanya. SMA berapa lagi tuh ya? Oke, nah Mas, dari sekolah menengah atas ya? Yap. Itu Mas Edi sempat jualan berarti kan? Betul. Udah mulai jualan. Betul, Terus boleh betul. diceritain sedikit nggak sih? Kenapa saat itu yang lain lagi hobi tawuran ya? Betul. Lagi hobi beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan anak sekolah ya? Betul. Nongkrong, belajar, tapi Yap, Mas Edi yap, lebih milih yap. jualan. Apa yang bikin Mas Edi tuh sempet-sempetnya gitu untuk berjualan Mas? Benar. Jadi sebenarnya Mas Akbar itu saya lakukan karena satu kondisi keterpaksaan sebenarnya. Saya tinggal dari keluarga yang mewah ya, mepet sawah, kiri kanan sawah, tahu sendiri kan. Jadi kayaknya buat dapat akses pendidikan tuh susah. Jadi saya mungkin salah satu orang yang nggak punya privilege gitu kan. Oke. Jadi gimana cara kita menciptakan privilege itu sendiri. Jadi saya waktu zaman dari mulai SD bahkan, jadi mengasah diri untuk bisa dagang, jualan, biar bisa dapat uang saku tambahan gitu. Oke. Dan di terakhir di SMA bahkan saya bisa gimana caranya punya orientasi nggak mau membebankan orang tua. Jadi saya bayar SPP dari hasil jualan itu sendiri. Wow, Jadi saya ngambil satu celah kan, anak-anak budut yang beberapa ada yang menengah begitu kan. Nah mereka menjadi pangsa pasar yang menarik sebenarnya. Jadi ketika orang rata-rata konsumtif ya, nah nggak ada tuh pihak-pihak yang bisa menservis, mendeliver produk atau jasa yang ditawarkan. Nah saya main di situ. Saat itu yang pertama kali Mas Edi tawarkan atau Yap, yang Mas Edi yap. jual tuh di waktu sekolah itu apa Mas kepada Iya, teman-teman? kalau di dulu SMA? ya istilahnya yang receh-receh gitu kan. Saya dulu karena waktu booming banget smartphone gitu kan, saya jual-jual kebutuhan aksesorisnya, terus saya jual juga pulsa untuk bisa jadi akomodir buat teman-teman. Kalau dulu kan pulsa kayaknya jadi hal yang mudah banget, simplify karena bisnis anak SMA nggak punya modal. Ada cara-cara tertentu ya, ambil barang dulu, kongsi ngasih, dan itu saya bisa lakukan. Saya juga sampai jualan nasi uduk juga, nasi kuning. Akhirnya saya sampai bikin tagline, EDI itu ada artinya. Apa tuh? Everyday yellow rice. Wah, saya dapat nasi kuning gitu. Nasi kuning ya? Nasi kuning. Biasa. Dan Itu dari berarti- situ menarik juga ternyata. Iya, berarti dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai Betul, selesai. betul, Dan itu sampai selama selesai. 3 tahun Mas Edi SPP dari hasil jualan. Alhamdulillah sedikit banyak membantu dari SPP. Terus saya juga bisa beli, kalau dulu lagi happening sepeda, kalau sekarang kan banyak sepedahan juga tuh. Dulu sepeda fiksi tuh saya pertama kali ngerasain beli sesuatu dari hasil jerih payah sendiri, itu nggak ternilai sih. Jadi buat teman-teman juga
insan muda untuk bisa mengasah kemandirian sebenarnya bisa dari sedini mungkin sebenarnya. Betul. Dan yang diceritakan Mas Edi juga bisa jadi refleksi juga buat kita semua bahwa peluang itu kalau tidak kita ciptakan sendiri tidak akan ketemu. Betul. Ya Mas ya? Betul. Kesempatan itu tidak akan ada kalau kita yang mencari atau kita bikin sendiri ya. Betul sekali. Dan mungkin dengan adanya Mas Edi sekarang ini bisa membuka wawasan insan muda juga, atau minimal ada dorongan untuk bisa membuka kesempatan nggak cuma untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Yap. Yang pada akhirnya orang lain terbantukan dan bermanfaat ya Mas ya. Betul. Oke, nah kalau untuk sampai akhirnya ke Denmark itu apa Mas? Pertama kali nih ada kesempatan apa yang pada akhirnya kayaknya ini bisa nih ditawarkan, ya udah deh ikut ke Denmark. Itu pertama kali apa yang dibikin dan apa yang dilakukan sama Mas Edi? Jadi sebenarnya kemudian saya bisa dapat mini scholarship ke Copenhagen dan sempat juga ke Swedia belajar. Itu karena satu program inovasi sosial yang saya lakukan dari kontribusi kegiatan di sampah. Jadi singkat cerita tadi di awal saya sudah sampaikan ada program namanya CLBK. Jadi ternyata Kemendikbud itu punya program yang relate. Jadi di PNFI, jadi pendidikan non formal tuh mereka juga concern gimana caranya menjangkau masyarakat yang tak terjangkau lah, yang mereka minim akses pendidikan. Ada pendidikan alternatif non formal namanya TBM. Saya baru tahu namanya TBM. Yang saya lakukan hanya sebuah aktivitasnya tadi kan. Dan ternyata saya bukan dari orang yang punya background pendidikan. Kalau saya di kuliah itu jurusannya pertanian, kan nggak relate-nya. Tapi dari sini saya ingin kemudian memberikan inspirasi teman-teman, jangan pernah ngerasa kita nggak mampu ya. Jadi apapun background kita, selama kita pengen belajar leverage di situ terus, nanti kita bisa jadi apapun yang kita inginkan. Saya diberangkatkan bersama guru-guru berprestasi di Indonesia. Saya bukan guru ya. Dulu pernah jadi cita-cita pengen jadi guru, kesampaian jadi guru piket loh. Jaga doang tugasnya gitu kan. Nah, sekian cerita, kita dapat mini scholarship belajar tentang banyak hal, termasuk saya mengulik tentang bagaimana di Denmark itu masyarakatnya sudah banyak sekali inovasi di bidang bisnis, terus bagaimana society-nya gitu kan. Di sana tuh bahkan ngomongin masalah sampah, ada fun fact-nya itu mereka itu kekurangan sampah. Mereka sampai ngimpor dari negara tetangga. Bayangin ya, kalau kita kebanyakan sampah, mereka sampai ngimpor karena mereka bisa mengkonversi sampah tadi menjadi sumber energi alternatif. Itu di Denmark. Dan kesempatan itu tidak masih disia-siakan ya untuk belajar di sana ya. Betul sekali. Dan saat itu karya yang dibawa, karena kita berbicara sampah, berarti kan itu limbah. Betul. Yang pada akhirnya Mas Edi saat itu berpikir untuk dikelola, untuk dimanfaatkan dengan menjadi karya nih. Nah, ketika yang dibawa ke Denmark itu karyanya apa Mas? Yang dari sampah yang Mas Edi kelola yang pada akhirnya itu berdampak baik juga untuk lingkungan. Gitu. Betul. Jadi yang saya bawa waktu itu karyanya adalah Ecobusiness Indonesia. Jadi saya sedikit cerita dulu. Ecobusiness ini sebenarnya satu kegiatan yang secara umum produknya itu produk-produk upcycling. Kalau kita sering dengar kan recycling ya, recycle. Kalau ini upcycling karena value-nya lebih up gitu kan. Jadi saya melihat dari kegelisahan di masyarakat, sampah ini udah jadi kayak semacam common enemy ya. Ini banyak sekali problematika sampah. Saya ngelihat kenapa ini nggak bisa kita intervensi, terus kita jadikan sebuah produk yang punya value tambahan. Jadi saya mengelola bersama tim sampah-sampah yang nggak bisa dikelola dan nggak bisa diurai secara langsung. Kalau kita tahu selama ini ada bank sampah hanya menerima sampah-sampah punya nilai jual seperti kardus gitu ya. Makanya ada lelaki kardus dulu ada lagunya. Terus ada beberapa yang lain. Nah, kalau saya bersama tim jadi sampah yang memang jadi residu di sana, jadi PR. Mau nggak mau kan ya kita harus bagaimana mengelola. Karena ada fakta menarik lagi, Indonesia nih menempati posisi kedua sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Cina. Entah bangga atau kita harusnya gusar gitu ya. Dari situ akhirnya saya mengintervensi, kita buat kegiatan sampah ini kita jadikan media untuk melakukan intervensi pemberdayaan masyarakat. Kalau kita sebut sampah, hal yang pertama kali Mas Akbar ingat apa asosiasi tentang sampah? Identik apa sih sampah? Sampah kotor, udah nggak terpakai. Nggak terpakai. Dan cuman apa namanya nggak enak aja. Nggak enak gitu ya, bau gitu ya, kotor. Mantan bukan ya? Kalau bukan. Mantan masa lalu kayak ya. Ini mah kru-kru yang ada di sini berarti. Nah, itu kan selalu hal yang identik negatif muncul kan. Nah, kita ubah perspektifnya tadi karena saya juga meyakini bahwa sebenarnya nggak ada sesuatu pun di muka bumi yang tidak ada manfaatnya. Betul. Mungkin kita yang belum aja mengulik lebih dalam. Kalau bagi kami sampah ada artinya. Sampah selalu akan mudah apabila ada harapan. Wih, lumayan ya. Jadi lumayan lah ya. Jadi itu berlaku untuk mantan juga kayak. Ketika tidak ada pilihan lain, sampah pun jadi enggak. Jadi dari situ kita berorientasi gimana caranya karya itu jadi beberapa produk dan pendekatan yang bisa memberikan impact ke masyarakat. Jadi produknya ada beberapa Mas. Kalau tadi Mas bertanya produknya apa?
Kita ada dompet, clutch, ada tas, ada karikatur dari sampah juga. Jadi sampah itu diolah biar punya value, kira-kira begitu. Oke, berarti tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan. Dari Yap. Mas Edi dan tim di saat itu adalah melakukan pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang Betul. pada akhirnya membuka lapangan pekerjaan ya Mas. Betul, Dari betul. sampah tersebut. Betul. Dan kalau boleh cerita Mas, dari sekian banyak kegiatan yang Mas Edi lakukan gitu. Yap. Yang paling punya cerita menarik nih Mas dari Mas Edi sendiri terhadap masyarakat yang terbantukan oleh kegiatan Mas Edi di daerah mana Mas? Yang pertama kali kita di Indonesia ini yang Mas Edi lihat mungkin daerah sini ternyata masyarakatnya banyak yang kurang mampu, yang pada akhirnya Mas Edi dan teman-teman datang di Ekobisnis Indonesia yang pada akhirnya meningkatkan taraf ekonomi dari masyarakat setempat. Oke. Jadi kalau sebenarnya saya sangat yakin semua masyarakat mampu, hanya saja mereka kurang disentuh, kurang distimulasi begitu. Jadi saya melakukan intervensi itu di Tangerang Selatan. Jadi anak Ciputat gitu kan. Dulu juga saya terinspirasi, saya sempat 2013 mengikuti satu program dari Dompet Wafa namanya CEA, Social Entrepreneur Academy. Oke. Dipandu langsung oleh Pak Eri Sudewo dan beberapa expert. Jadi kayak men-trigger saya dan tim untuk kayaknya kita bisa nih. Meskipun saat itu belum happening ya, aktivitas socialpreneurship. Jadi kita melakukan di daerah Tangsel, di antara banyak kesan yang menarik adalah ketika turun ke masyarakat tuh banyak terjadi penolakan ya. Ya, karena mungkin kita sudah sering ditolak jadi agak kebal gitu ya. Jadi akhirnya kami berpikir ada yang salah nih. Jadi sesuatu yang baik belum tentu bisa diterima dengan baik gitu kan. Ada cara yang harus kita evaluasi, bagaimana cara deliver yang tepat, bagaimana cari key person yang tepat gitu kan. Dulu ujuk-ujuk datang udah seolah saya menawarkan sesuatu tapi belum tentu dibutuhkan. Akhirnya evaluasi, harusnya pendekatan ke masyarakat tidak dengan pakai pendekatan struktural, pakai pendekatan kultural, dekat dengan mereka, membersamai mereka jadi keluarga. Akhirnya kemudian lambat laun mereka bisa berubah dan menerima program itu. Dan hari ini masyarakat yang terbantukan, yang menerima manfaat, mereka mungkin notabene dari masyarakat yang latar pendidikannya tidak tinggi gitu ya, mereka bisa mendapatkan satu skill tambahan dan mereka jauh lebih pride. Jadi mereka sekarang bisa memproduksi crafting tadi dan juga menjadi semacam fasilitator ketika kerjasama dengan corporate, dengan beberapa event kelembagaan. Mereka ngajar dosen-dosen, mereka ngajar top manajemen gitu kan. Jadi ternyata ada kebanggaan tersendiri. Nah itu yang kadang-kadang nggak bisa dikonversi dengan uang. Jadi saya ngerasa ada kebanggaan tersendiri dan itu kira-kira mungkin sedikit dampak yang kami lakukan gitu kan, mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain. Amin, amin, amin. Dan untuk insan muda khususnya yang sedang menyaksikan ini juga, yang pada akhirnya ketika kita bermalas-malasan, apalagi sekarang lagi sering di rumah ya Mas ya. Iya, betul. Banyak yang betul, mungkin betul. ngabisin kuota yang nonton segala macam video ya, bahkan video yang terpaling baru kemarin tuh. Jadi pada akhirnya hal-hal seperti ini tuh yang harus dilakukan. Video yang paling baru kemarin itu yang tentang apa? Itu apa namanya? Gue gak bisa jawab. Karena kalau gue kan konteksnya ada positif ya. Mungkin ada video-video motivasi singkat gitu ya. Mungkin itu juga sih. Iya, betul. Oke, dan akhirnya untuk insan muda yang pada akhirnya hal-hal kecil itu yang dilakukan Mas Edi dan teman-teman di Ekobisnis dan teman-teman di komunitas, di perusahaan ataupun di yayasannya berdampak baik, tidak hanya meningkatkan taraf ekonomi, tapi juga memberikan nilai plus atau value yang lebih, manfaatnya yang memang tidak terukur, itu tidak bisa dinilai. Betul itu tadi ya Mas. Kehadiran Mas Edi dan teman-teman untuk masyarakat saat ini terbantukan adalah memberikan value yang lebih, yaitu mereka mampu untuk tadi Mas Edi sempat juga bilang pride ya, bangga. Betul. Akan apa yang mereka lakukan. Betul. Meskipun itu sampah yang dikelola, tapi kita bangga. Betul. Karena itu memberikan dampak yang baik, khususnya untuk lingkungan. Betul. Manfaatnya juga untuk masyarakat luas. Yang pada akhirnya dari lingkungan sehat, masyarakatnya pun juga ikut sehat ya Mas ya. Betul. Luar biasa menarik. Oke Mas. Karena itu orientasinya sebenarnya kalau secara konsep sekarang lagi banyak happening juga, konsep green business itu mengacu pada 3 elemen ya. 3P namanya, people, planet, profit. Jadi gimana caranya elemennya, aktivitas yang kita lakukan tidak hanya berdampak ujung-ujungnya nyari cuan gitu kan, enggak juga, tapi bisa kasih feedback yang positif ke masyarakat dan juga lingkungan jadi lebih bersih. Betul. Jadi 3 konsepnya adalah people, planet, profit ya. Jadi jangan 3C, cuan, tapi balik lagi tuh 3P, orang, lingkungan, baru cuannya ya Mas. Oke, sangat menarik insan muda. Buat insan muda, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lain, di depan kita berdua ini ada simplicity nih ya. Ini kita pria, tapi kita juga harus menjaga look kita, apalagi Mas Edi public speaking ya, public speaker, saya juga ya. Bukan siapa-siapa ya, tapi sering nongol di video-video ya.
Tapi ini jelas banget produk Simplicity ini akan kita kasih secara gratis, yaitu kita akan giveaway. Ada produk dari Simplicity, caranya gimana? Gampang banget untuk ikutin cara giveaway-nya. Nanti simak pertanyaan yang akan saya sampaikan di akhir acara. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita DDTV Official, dompetduafa.org dan juga @simplicity.id. Dan jawab pertanyaannya lewat feed ataupun lewat story, lalu tag dan mention ke DDTV Official, Dompet Duafa ORG dan juga Simplicity. Dan jangan lupa untuk subscribe channel DDTV dan nyalakan lonceng. Jadi tunggu pengumuman pemenangnya nanti di episode berikutnya. Oke, kita lanjut ke Mas Edi. Mas Edi, tadi sebelum kita mulai ini kita sempat ngobrol juga ya. Mas Edi ternyata sering ke IPSC ya. Nah, itu lokasinya kebetulan dekat sama rumah saya, itu di Hambalang. Dan Mas Edi ini pernah juga menjadi tim narasumber kewirausahaan untuk narapidana terorisme di BNPT. Nah, itu pertama kali Mas itu jadi narasumber kewirausahaan untuk teroris gitu. Mas Edi jadi narasumber kewirausahaan untuk teroris, Mas. Boleh ceritain nggak pengalaman mereka dan awal mula akhirnya Badan Pemerintahan BNPT menawarkan, Mas Edi mau jadi narasumber nggak? Wah, mau Pak, di mana? Tempat teroris. Ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap tuh. Jadi sampai hari ini, jadi kita menjadi tim kurikulum pembinaan juga dan mendeliver secara langsung apa yang sudah digagas bersama tim-tim yang lain. Jadi boleh dikategorikan 2 pekan sekali keluar masuk lapas gitu ya, gitu ya. Jadi memang karena dulu saya sering mengkonsumsi film-film yang terkait dengan itu, The Raid gitu-gitu ya. Jadi kayaknya kesannya negatif ya di dalam tuh. Waduh, apakah akan sengeri itu ya? Karena kan high security dan lain sebagainya. Tapi saya kemudian menerima challenge dan amanah baru tadi gitu kan, karena saya berpikir saya lulusan dari UIN gitu kan, dan saya ingin coba mematahkan paradigma kenapa sih terorisme itu selalu diidentikan dengan minoritas Muslim gitu ya dalam kondisi tertentu misalkan. Padahal Islam itu jauh dari kata teror gitu kan. Islam itu rahmatan lil alamin. Justru saya ingin juga mengulik lebih dalam apakah benar sosok-sosok mereka itu sebegitu membuat teror dan lain sebagainya. Ketika di dalam berbaur, mereka sudah jauh berubah secara konsep ideologi, mereka sudah sangat baik, dan PR-nya adalah bagaimana meyakinkan masyarakat untuk bisa menerima kembali mereka berbaur dengan masyarakat. Jadi bagaimana nanti ketika mereka keluar kan mereka boleh dibilang akan kesulitan mencari akses pekerjaan karena sudah dalam tanda kutip blacklist mungkin ya. Nah ini makanya stimulan mereka harus punya kemandirian, mereka punya usaha sendiri gitu kan. Nanti ketika asimilasi masuk ke masyarakat kan harapannya bisa jadi masyarakat baru yang utuh. Jangan sampai karena banyak penolakan justru mereka balik lagi gitu kan. Jadi ini hal-hal yang menarik, punya perspektif bahwa jihad ekonomi begitu bahasanya juga jadi hal yang bisa menjadi salah satu sumber keberkahan ya kalau secara orientasi mindset dan idealisme. Jadi hal yang sangat tidak terduga sebelumnya ya, sampai hari ini saya berkesempatan membersamai teman-teman di dalam lapas. Sudah berapa lama Mas? Jalan 3,5 tahun lebih. Wow. Dan ada beberapa angkatan. Kalau kami kadang-kadang sering menyebutnya santri atau anak-anak siswa gitu kan. Jadi kan setiap mereka keluar nanti ada lagi yang baru begitu. Jadi memang menjadi hal yang menarik dan seru. Dan yang menarik adalah ketika kami keluar, mereka sudah keluar gitu kan. Hubungan komunikasi tetap berlanjut dan kita justru bisa menaruh harapan mereka, setiap orang punya kesempatan kedua untuk bisa menjadi lebih baik gitu kan. So kenapa kita nggak kasih kesempatan itu? Jadi setiap orang buruk punya masa depan yang baik ya. Setiap orang baik hari ini mungkin mereka juga punya masa lalu yang kelam. Jadi nggak ada yang tahu sebenarnya. Wah luar biasa, betul. Sepakat sekali ya, karena hal baik itu bisa dimulai dari yang buruk sekalipun. Hal yang baik mungkin dulunya diawali dengan hal buruk ya Mas ya. Jadi memang kehidupan itu perlu keseimbangan ya, luar biasa. Nah Mas Edi, ketika di BNPT itu benar-benar mengajarkan dari hulu ke hilir dong ya, dari proses penjualan ekonomi seperti itu ya berusaha. Jadi karena beberapa dari mereka kan kita assessment dulu nih, backgroundnya memiliki latar profesi apa. Kalau beberapa yang sudah punya usaha lebih mudah diarahkan. Dan so far justru di dalam itu ada yang jauh lebih advance, ada yang pengusaha punya pabrik dan lain sebagainya. Jadi tidak semuanya kemudian kita standarisasi yang belum punya pengalaman. Justru kami memberikan gambaran-gambaran apa yang kira-kira relevan, karena mereka kan di dalam kan tidak tahu dinamika perubahan yang terjadi di luar. Jadi ini yang lagi happening ini, caranya seperti ini, ada istilah digital marketing. Kalau dulu mungkin di fasenya bapak-bapak gitu kan, rekan-rekan belum ada. Jadi memang diberikan bagaimana opsi-opsi nih, gimana caranya mereka bisa tetap mendapat
pemasukan harian, pekanan, bulanan, dan tahunan begitu. Oke, berarti Mas Edi dan teman-teman dari perusahaan dan juga dari komunitas mengajarkan konsep dari awal sampai akhir kewirausahaan itu sendiri ya? Iya, betul. Wah, luar biasa, dan sudah 3 tahun Mas Edi keluar masuk ya menjadi narasumber atau menjadi pendamping. Tapi bukan residivis ya, keluar masuk. Keluar masuk lapas tapi menjadi narasumber atau pendamping untuk rekan-rekan di sana ya. Dan itu sangat hal yang mungkin kita nggak tahu loh, ternyata ada yang melakukan hal itu, ada yang membantu mereka untuk bisa kembali lagi menjadi masyarakat seutuhnya tadi Mas Edi sampaikan. Dan sebenarnya bukan kemudian kami yang mengintervensi, mengajari, tidak. Justru kami yang banyak belajar bagaimana dinamika yang terjadi. Jadi kadang-kadang kalau saya punya konsep, setiap teman adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, setiap peristiwa adalah ilmu. Jadi bukan berarti dengan kondisi kita hari ini, seolah dengan punya banyak kapasitas kita bisa lebih punya kemampuan untuk bisa memberitahu orang atau mungkin mengajarkan orang. Sebenarnya kita banyak belajar dari mereka. Oke, luar biasa sekali. Ini Human Network Podcast yang sangat-sangat bermanfaat untuk saya pribadi nih ya. Tentunya juga buat insan muda pastinya banyak sekali hal baik yang bisa diambil dari obrolan saya bersama Mas Edi. Dan balik lagi ke Sociopreneur yang tadi, Mas Edi. Mas Edi sempat ikut kegiatan SEA sama Dompet Duafa. Betul. Ya. Itu terkait tahun 2013, berarti belum familiar banget sama Sociopreneur itu sendiri. Ya pada akhirnya kegiatan itulah yang bawa Mas Edi ke Copenhagen, ke Denmark. Nah, kalau untuk ngomongin milenial ini Mas nih. Apakah sudah banyak generasi muda yang mau tertarik di bidang sociopreneur? Karena kalau ngomongin entrepreneur, semua orang mau jadi entrepreneur. Ya kan? Tapi kan berbalik lagi, entrepreneur tidak bisa menjadi sociopreneur. Tapi kalau sociopreneur, kalau menurut saya akan bisa menjadi entrepreneur. Karena kan kalau entrepreneur itu ya berpikirnya tidak tadi 3P yang tadi masih disampaikan. Tapi kan kalau sociopreneur kita harus memikirkan masyarakat, memikirkan lingkungan, baru memikirkan keuntungan. Bahkan keuntungan ada di belakang. Nah, menurut Mas Edi sendiri, di 2020 ini apakah sudah banyak yang melek menjadi sociopreneur Mas untuk anak-anak muda atau generasi muda khususnya saat ini gitu Mas? Baik, kalau kita lihat memang dinamika generasi milenial zaman sekarang ya. Kalau kita berarti masuk kategori milenial atau kolonial kira-kira? Kayaknya masih milenial sih ya. Kayaknya sih masih milenial ya. Milenial. Justru kalau saya lihat dari beberapa, saya sering berinteraksi dengan mereka juga, dan karena saya juga bagian daripada mereka, justru yang dikategorikan anak-anak muda zaman sekarang tuh istilah keren, istilah powerful itu bukan ketika dia mendapatkan level tertentu, mendapatkan salary tertentu, tapi ketika mereka bisa berkarya dan memberikan dampak. Dan itu menarik banget. Banyak sekali anak muda lulusan dari S1, S2 yang kemudian mereka justru mendedikasikan dirinya untuk aktivitas-aktivitas sosial, ngajar di pedalaman gitu kan, menjadi lembaga bantuan hukum dan lain sebagainya. Jadi saya lihat kalau milenial zaman sekarang jauh memiliki empati dan mindset untuk bisa bagian dari sociopreneur melekat pada diri mereka. Kalau saya lihat secara dinamika hari ini, kayaknya saya optimis sih ke depan, apalagi dengan bonus demografi dan Indonesia Emas 2045 di tangan mereka lah, nanti Indonesia akan jauh lebih humanis gitu ya. Jadi benar-benar merangkul semua, merangkul yang tak terangkul, menjadi jembatan bagi mereka yang tidak terjangkau. Jadi saya rasa hari ini begitu optimis saya melihat, karena di sosial media juga banyak seperti itu. Cuma sayangnya kadang-kadang kita kalah berisik aja. Kalau saya pernah dengar dari Mas Timi ya, kita satu organisasi di FIM juga. Beliau founder kitabisa.com, beliau bilang di Indonesia tuh sebenarnya nggak kekurangan orang baik, nggak kekurangan orang punya empati sosial. Hanya saja mereka kalah berisik. Makanya harus banyak podcast-podcast seperti ini, harus banyak mereka-mereka yang punya aktivitas sosial dan berani menyuarakannya. Agar narasi kita, gaung kita terdengar dan orang semakin tahu bahwa simpul dan arus sociopreneurship di Indonesia sudah sangat luas. Oke, berarti buat insan muda yang sudah melakukan hal itu tapi sekarang mungkin lagi lesu atau mungkin mikirnya nggak ada temennya, atau bahkan apakah ini benar sudah dilakukan, tetap jalankan aja. Tadi seperti yang masih disampaikan, mengambil kutipan dari Mas Timi tadi, kita cuma kurang berisik aja. Makanya kita harus berisik men ya, jadi gebrakin aja ya. Tapi dengan cara yang baik, kita berani bersuara agar narasi kita tersampaikan. Nah, kalau di Copenhagen, Denmark saat itu Mas, di Denmark ya? Di Demak ya, Demak tuh jadi Jawa kayaknya. Gua kalau ngomong Denmark jadi kayak Demak dong ya. Maksudnya waktu Mas Edi ada di Copenhagen. Denmark. Yes. Itu ngelihat dari anak mudanya sendiri gimana Mas waktu kesana? Oke, jadi sebenarnya kadang-kadang kita terlalu banyak berkiblat ke luar negeri, itu good point lah. Tapi sebenarnya kadang-kadang Indonesia jauh lebih keren kok dengan segala kearifan lokal yang kita punya. Kalau saya lihat di sana memang secara culture, secara ekosistemnya sudah mendukung. Jadi masyarakatnya sudah berada pada kondisi yang semuanya sudah well-being, udah pada paham gitu kan.
Jadi aktivitas bisnis atau milenial sociopreneurship di sana tuh menggeliat banget karena disupport dari pemerintah. Jadi kalau di sana ada istilah yang kita sama-sama ketahui, misalkan pentahelix ya, akademisi, government, community gitu kan, terus media juga gitu kan. ABCGM ya mas? Yoi. Nah itu ternyata mereka tuh apa ya, banyak ya kemudian kalau kita kan sering dikontradiksi ya, oh kebanyakan yang jadi wirausaha justru jarang yang lahir dari rahim kampus ya. Jadi kebanyakan orang yang nggak bisa kuliah, ya mereka bisnis. Tapi di sana enggak. Karena based on research, bisnisnya adalah based on problem yang ada di masyarakat. Lalu ada satu inovasi, kemudian di-insult, jadi disupport oleh pemerintah dan lembaga funding untuk itu bisa tercapai, terrealisasi. Jadi kalau saya lihat memang lebih ke arah atmosfer yang begitu mendukung. Tapi kalau dilihat dari segi kearifan lokal, bagaimana kita punya budaya adat ketimuran, Indonesia jauh lebih humanis Pak. Kalau di sana tuh ibarat kalau anak muda tuh kan dikasih pilihan ya, ketika mereka sudah umur 17 tahun, kalau Bapak udah 17 lah ya. Kali dua ya. Jadi ketika mereka sudah dewasa dikasih kebebasan. Dan sayangnya adalah ada adat yang menurut saya, nih saya cerita dan banyak ngobrol sama teman-teman di sana juga. Jadi nggak punya kewajiban anak itu bisa memberikan pengabdian terbaik sama orang tua. Makanya banyak orang tua di sana tuh yang kemudian sendiri gitu kan, karena anaknya sudah fokus masing-masing. Nah ini yang menjadi kekuatan sebenarnya di Indonesia, bahwa kita ini, kalau saya secara prinsip spiritual juga kan, ridho gitu kan aktivitas kita ketika orang tua ridho sebenarnya. Nah ini yang menjadi kekuatan sociopreneurship dan milenial hari ini kalau di Indonesia dengan adat ketimuran kita punya. Kita punya spirit yang sama-sama bisa dilakukan secara keberlanjutannya lebih intens gitu kan, karena tadi ada budaya timur yang kita pegang. Oke. Tapi kalau untuk dari kayanya Indonesia lebih kaya ya mas? Indonesia lebih Masyarakatnya lebih kaya. Karena dengan konsep Indonesia yang banyak sekali adat budaya ya, yang pada akhirnya banyak pemikiran dan ideologi yang bisa disinergikan, yang pada akhirnya bisa untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat yang lain. Betul. Oke, ini alhamdulillah nih saya setelah episode ini kayaknya jadi lebih makin pintar nih ketemu sama saya. Oke mas, lanjut nih ya. Survei yang dilakukan oleh UNDP Indonesia melalui program Youthco Lab secara statistik ditemukan bahwa 79% wirausahawan muda melaporkan dampak negatif akibat virus corona. Bahkan 21% diantaranya harus menghentikan bisnis secara total. Nah, kalau untuk dilihat dari Mas Edi selaku pelaku sociopreneur dan juga sering berinteraksi sama masyarakat. Dan kalau kondisi saat ini gimana nih Mas ngelihat banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat corona ini Mas. Menurut Mas Edi ini kondisi kayak gini, kayak seperti Indonesia ini mampu berapa lama bertahan, atau mungkin bisa nggak kira-kira ada hal kecil yang harus dilakukan untuk pada akhirnya masyarakat untuk bisa survive gitu? Oke, pertama sebenarnya semuanya itu back to mindset ya. Saya beberapa bulan sebelum negara api menyerang, virus corona ini datang ke Indonesia, saya berkesempatan bersama Kementerian Kemenpora mewakili pemuda untuk studi banding tentang industri kreatif di Beijing di Cina. Kan katanya dari Wuhan kan, tapi kita lihat Cina hari ini cepat banget recovery-nya. Virus pertama dari sana, tapi sekarang sudah back to normal. Lihat lagi ya. Jadi ketika saya pelajari juga ada satu filosofi mendalam yang mereka jadikan pegangan dalam mereka beraktivitas, meskipun katanya mereka negara yang masyarakat tidak berketuhanan, tapi kita bisa ambil value ini. Dalam bahasa Tiongkok ada arti makna yang menggambarkan kondisi krisis hari ini, yaitu Wei Ji namanya. Wei itu yang berarti kondisi krisis berbahaya, Ji yang berarti opportunity. Jadi di kondisi sulit sekalipun mereka ngambil ibroh ya, mungkin bahasa kita gitu bro. Dia ngambil hikmah gitu. Selalu akan ada hal yang positif selama kita punya mindset yang baik gitu kan. Kalau kita lihat hari ini ketika banyak orang yang mungkin mengeluh, ada juga hari ini ada orang-orang pengusaha-pengusaha yang berharap corona nggak hilang karena mereka dapat keuntungan hari ini. Bagaimana mereka penyedia platform digital misalkan, atau mereka yang fokus main di bidang concern bisnisnya frozen food dan lain-lain. Jadi bagi mereka yang siap, bagi mereka yang adaptif ya, mereka bisa melakukan hal ini dengan cepat. Ya memang boleh dikategorikan semua kena, karena kalau kita lihat pangsa pasarnya juga tidak sekonsumtif sebelumnya, orang juga akan lebih berpikir saving money kan, karena kan banyak ketidakpastian kan, akhirnya ya semuanya juga banyak disuspend, banyak ditunda. Kalau salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk bisa bertahan adalah tadi, kita bisa pivot sementara. Kalau kita lihat, jangankan yang milenial, yang UKM kecil ya, bosku, jadi yang selevel giant yang udah besar-besar sekalipun, perusahaan maskapai sekalipun, kalau nggak salah di Thailand, kalau nggak salah mereka sampai jualan gorengan di pinggir jalan. Jadi kayak itu hal yang menurut saya make sense aja untuk bisa merubah kondisi ini survival mode gitu kan, untuk bisa bertahan, kira-kira seperti itu. Oke. Dan kalau untuk di tengah pandemi seperti ini Mas, apa yang dilakukan oleh para pengusaha ataupun oleh sociopreneur
yang tantangannya udah lebih dari 3 mungkin, karena kita udah dari bulan Maret sampai sekarang udah kurang lebih 9 bulan nih Mas. Iya. Ini tantangan Bentar dan lagi solusi. lahiran dong. Oh, itu saya Lahir dari kondisi yang baru. Gitu. dan pribadi yang baru ya. Mas? Pribadi yang baru. Nah, kalau untuk dari strategi dan juga upaya apa nih yang dilakukan, kira-kira ada nggak sih solusi yang pada akhirnya ketika apakah Mas Edi juga ikut terdampak di kegiatannya saat ini gitu kan? Nah, yang sekarang Mas Edi dan teman-teman lakukan itu apa nih? Dari solusi dan strategi untuk menjalankan ke depannya gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang corona jadi salah satu pembelajaran buat kita. Jadi kita digembleng nih, mau nggak mau harus lebih bisa agility gitu kan, bisa lentur. Tanpa corona pun sebenarnya yang namanya dinamika usaha, istilahnya kayak size ukuran baju kita. Kadang-kadang S, M, L sama XL. S itu apa? Sepi bro, kagak ada yang beli. Gak ada yang beli betul. Karena apalagi produk baru kan. Terus lama-lama beralih ke M. M ini mendingan, mulai ada yang beli gitu kan, karena sudah dikenal baik. Nah, harapan kita bisa L laris dan XL sangat laris. Nah, apa yang bisa dilakukan? Kalau saya belajar juga dari guru-guru saya adalah kita harus bisa beradaptasi dengan baik dan harus ada satu kekuatan yang kita bisa berikan kepada calon konsumen kita. Jadi istilahnya ada namanya USP ya. Kalau kita mau kemudian produk kita bisa diterima di masyarakat hari ini. Yang pertama adalah ultimate advantage. Apa keuntungan yang cuman produk kita bisa tawarkan yang lain nggak punya. Jadi kita cari apa value terkuat. Misalkan kita jual herbal, misalkan herbal kita, tapi bukan yang herbal anti covid itu kayak kemarin fake sih ya kayak. Gantungan. Jadi kira-kira apa yang bisa kita berikan solusinya tuh hanya kita yang memiliki solusi dari masalah mereka. Terus yang kedua adalah S, itu adalah sensational offering. Jadi cara penawaran yang sensasional. Kita terbatas hanya sekian ribu ya, kita hanya jual hari ini, silakan siapa yang mau yang cepat. Jadi kayak menganggap orang yang tidak bisa akses produk kita, mereka rugi sebenarnya. Jadi gimana caranya kita punya penawaran yang sensasional tadi. Yang ketiga P itu adalah powerful promise. Jadi kita memberikan janji, kita memberikan garansi nih. Misalkan saya jualan makanan nih, frozen food. Oke, saya pastikan 7 hari nggak akan basi. Kalau basi, saya akan kembalikan uangnya. Saya pastikan rasanya enak. Kalau nggak enak, saya kasih yang baru, terus saya kasih ganti uang yang nggak enak tadi. Jadi kira-kira kalau itu sudah bisa di-deliver, saya rasa konsumen hari ini jauh lebih bisa memilah ya mana produk yang baik dan tidak. Dan saran saya juga, teman-teman UMKM untuk bisa menerapkan protokol COVID dan protokol kesehatan dalam mengimplementasikan produk maupun jasa yang ditawarkan. Itu jadi salah satu keunggulan kita sih. Oke. Ini apa namanya banyak sekali insight ya. Thank you banget Mas Edi. Nah, kalau untuk ngomongin dari bisnis nih Mas, apa nih yang lagi in banget menurut lagi Mas Edi ya, lagi kira-kira bisa COVID ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, COVID memang banyak memukul industri, terutama bisnis-bisnis tertentu seperti pariwisata dan lain-lain karena nggak bisa kan. Tapi ada bisnis-bisnis yang kemudian geliatnya begitu membesar seperti efek bola salju ya. Teman saya main bisnis di bidang pangan ya, karena maupun apapun kondisinya kita tetap butuh makan ya. Jadi main di bahan pokok itu menjadi satu hal yang menarik ketika misalkan teman-teman di daerah justru ada peluang nih, teman-teman di daerah pedesaan yang punya cukup lahan masih besar, teman-teman bisa mensuplai tuh kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah perkotaan. Terus yang kedua F&B, food and beverage kan. Hari ini karena masyarakat takut kan sama coronavirus gitu kan, sama corona gitu kan. Akhirnya apa-apa di rumah kan. Jadi pola konsumsinya berubah. Yang tadi biasa nongkrong di coffee shop, yang beli jajanan di luar sekarang dari rumah pakai online gitu kan. Nah, kalau kita bisa menyiapkan makanan yang tahan lama gitu kan, yang mudah proses delivernya dan menggunakan channeling online itu jadi salah satu hal yang menarik. Kalau dari segi jasa, bayangin teman saya ini buka barbershop ya, justru keuntungannya jauh lebih banyak karena dia bisa jadi panggilan sekarang kan, si Matupang siang malam tunggu panggilan gitu. Bro, cukur nih bro, udah jadi kan karena rambut tidak on the spot tapi si capster atau tukang cukur yang datang. Jemput bola betul dan ternyata jauh lebih besar revenue yang didapat gitu kan, yang biasa mungkin potong 50.000 karena ini kan on location gitu kan, jadi 200.000 gitu. Dan itu karena sudah puas satisfaction juga dari konsumennya dengan sukarela. Jadi saya rasa selama kita kreatif dan nggak ngerasa ini adalah akhir dari segalanya, dengan kita adaptif gitu kan, dengan kita kalau filosofi Jepang itu kaizen ya, terus belajar terus improvement, saya rasa sih kondisi ini akan terus akan segera berakhir lah. Kita harus optimistis. Oke, terima kasih banyak nih Mas Edi. Ini kita masuk ke beberapa pertanyaan terakhir, tapi sebenarnya butuh waktu banyak kalau ngomong sama Mas Edi biar kita gali semua informasi atau bahkan biar Mas Edi menumpahkan ilmunya di episode kali ini ya. Oke, untuk insan muda yang masih menyaksikan, lo bisa
ikut komen ataupun share video ini dan juga subscribe. Dan kalau mau ngobrol lebih jelas terkait gimana caranya berwirausaha, gimana caranya untuk menjadi sociopreneur yang baik, bisa langsung ke Instagram Mas Edi. Di mana Mas Instagramnya? Boleh @edy_fajar atau di YouTube channel saya suka bagi-bagi share informasi juga, nama YouTube channelnya Edisi Terbaru. Edisi terbaru. Waduh, luar biasa. Ini karena kalau menariknya gini, kalau udah konsepnya orang yang wirausaha, public speaking juga, karena mengingat saya juga penyiar radio ya, kita pasti akan memikirkan nama-nama yang menarik dan seru ya Mas Edi ya. Sepakat gitu ya. ya. Iya. Jadi edisi terbaru. Gitu. Jadi itu channel YouTube-nya ataupun @edi_fajar. Itu boleh sekali, banyak banget informasi yang bisa didapat sama insan muda kalau mau ngobrol lebih banyak sama Mas Edi ya. Oke Mas, berikutnya nih Mas. Kalau dari Mas Edi sendiri, mungkin udah kenal sama Dompet Duafa dari 2013 karena sudah ikut kelas SAE tadi ya. Karena memang saya juga duafa, jadi kan akan selalu dekat dengan dompet dan duafa. Betul. Nah, menurut Mas Edi, pandangan dari Mas Edi sendiri terhadap lembaga seperti Dompet Duafa untuk membantu para pelaku usaha dan juga UMKM di tengah pandemi saat ini, khususnya kita punya program para tangan tangguh, yaitu bantuan modal, barang ataupun pelatihan. Gimana nih menurut Mas Edi peran lembaga seperti Dompet Duafa ini? Jadi kalau saya lihat perannya cukup bisa sangat signifikan ya, karena masyarakat ini sebenarnya ada beberapa, selama saya melakukan aktivitas sociopreneurship ke berbagai macam tempat daerah di Indonesia, ke Lombok, ke Kupang, ke Toraja dan lain sebagainya. Setidaknya ada 3 masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang pertama adalah lack of knowledge. Mereka nggak punya minim pengetahuan. Sekedar bikin nugget kan hal yang simpel ya, tapi daerah mereka yang tinggal di pulau nggak ngerti gitu kan. Jadi ketika kita hadir memberikan intervensi gitu kan, apalagi dengan program keluarga tangguh tadi, memberikan modal dan pelatihan sarana misalkan, nah, mereka bisa berdaya dengan kemampuan mereka. Yang kedua, selain knowledge, biasanya mereka minim dengan skill ya. Mereka nggak punya satu kompetensi yang bisa mumpuni untuk bisa adaptasi dengan lingkungan hari ini. Yang ketiga, terkait dengan legal entity. Mereka nggak punya kapasitas secara kekuatan hukum ya. Apalah misalkan seorang petani yang hanya berdiri sendiri ketika nggak punya kelembagaan, entah itu Gapoktan. Nah, kadang-kadang peran-peran seperti Dompet Duafa dan lembaga NGO lain itu bisa mengakomodir menjadi payung bagi mereka mendapatkan akses kemitraan atau akses kemudahan yang lebih baik untuk usaha-usaha yang mereka jalankan. Jadi saya pun termasuk orang yang terbantu ya, karena di awal dulu saya dapat support 2013 selain dari bentuk keilmuan, kan saya awam ya. Saya benar-benar orang yang baru saya tersesat di jalan yang benar gitu. Saya bukan orang yang ngerti tentang lingkungan gitu kan, tapi karena sudah into di situ akhirnya saya belajar, ketemu sama expert termasuk di SEA ya, Social Entrepreneur Academy. Selain mendapatkan arahan dari mentor-mentor juga, kita juga mendapatkan funding dari Dompet Duafa. Jadi saya berterima kasih juga. Cikal bakalnya memang aktivitas sociopreneurship itu sangat kental ya dengan aktivitas di Dompet Duafa. Oke, terima kasih banyak Mas Edi. Dan untuk insan muda, jadi tidak harus khawatir atau tidak perlu khawatir apa yang kamu lakukan saat ini itu bisa jadi bermanfaat untuk lingkungan terutama, tapi dengan cara yang baik juga. Dan kalau secara gampangnya sih kalau menurut saya adalah dari hal yang terkecil yang bisa kita lakukan ya Mas ya. Betul. Kalau kita belum bisa melakukan hal yang besar, ketika kita punya usaha kecil, tapi ada tetangga kita yang tidak mampu, alangkah baiknya untuk mengajak. Entah itu kalau sekarang kan jasa apalagi ekspedisi ya. Ekspedisi, betul. Alam gaib ya, ekspedisi. Betul. Jadi ketika punya usaha dan mungkin daripada boleh menggunakan jasa online, tapi kalau ada tetangga yang memang tukang ojek ataupun tidak kerja, punya kendaraan, kita bisa berkolaborasi. Betul. Kita bisa berkolaborasi karena banyak juga teman-teman saya di rumah yang jualan online tapi dia tidak menggunakan jasa ekspedisi. Tapi mereka pilih seharinya tuh diganti-gantian, tuh hari ini si bapak ini yang nganterin, besokannya bapak ini yang nganterin. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan. Dan terima kasih banyak Mas Edi atas informasi dan pengalaman yang sangat luar biasa. Banyak sekali insight yang saya terima pribadi dan mudah-mudahan untuk insan muda juga obrolan atau episode di Menatap Podcast kali ini bermanfaat banget. Dan sekali lagi Mas Edi terbuka sekali ya Mas kalau untuk sharing, kalau untuk berbagi ya Mas ya. Nah, ngomong-ngomong soal berbagi menurut Mas Edi nih, apa sih arti berbagi menurut Mas Edi? Apalagi Mas Edi bergerak di kegiatan sosial dan juga di aktivis. Oke, jadi kalau ditanya berbagi itu berbagi itu nggak akan rugi sih kalau saya ngerasanya. To live is to give gitu kan. Jadi gimana caranya sebanyak-banyak kita memberi sebenarnya itu yang akan kemudian akan kita tuai juga di kemudian hari. Jadi saya kemudian banyak melandaskan pada bukan seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi seberapa banyak manfaat yang sudah kita berikan ya. Kalau saya juga belajar dari Mas Akbar, salah satu guru spiritual saya juga itu. Beliau pernah bilang katanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik insan adalah yang bermanfaat, dan masih saya pegang sampai hari ini Mas Akbar, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi saya berpikir justru
ketika kita sudah memberikan banyak manfaat ya dengan konteks keberbagian tadi, spirit tadi, itu akan giving back ke kita tuh jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Jadi itu yang kemudian selalu filosofi yang saya pegang sampai hari ini. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Edi. Maksudnya sebelum pamit, ada yang mau disampaikan nggak buat insan muda ataupun buat masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan Homeland Talk Podcast kali ini, Mas? Oke, untuk insan muda sekalian, jangan takut untuk kemudian kita bereksperimen, melakukan banyak hal baik ya. Gimana caranya dengan keterbatasan itu jangan menjadikan sebuah kendala, begitu kan? Gimana caranya kita mengubah sengsara jadi sejahtera, ubah terpaan gitu kan, jadi ide dan gagasan ya. Karena keberhasilan hidup berawal dari kegigihan bukan keluhan. Jadi saya boleh juga memberikan masukan buat teman-teman bagi yang ingin memulai usaha gitu kan. Kuncinya gampang sebenarnya. Caranya apa? Memurnikan niat, menyempurnakan langkahnya, dan memasrahkan hasilnya. Saya rasa apapun akan menjadi hal yang baik. Kira-kira. Amin, amin, insyaallah. Terima kasih banyak tepuk tangan untuk Mas Edi dan juga untuk teman-teman insan muda yang sudah menyaksikan episode kali ini. Wow, ini saya harus banyak ngobrol banget sama Mas Edi ya. Nanti kita akan ketemu di... Wah, tapi saya udah nggak lagi main sosial media. Aduh, lagi ansos, ngilang. ansos ya. Lagi ngilang dari sesuatu, dari seseorang. Oke, by the way insan muda, tadi obrolan yang sangat luar biasa. Ini waktu yang bermanfaat banget untuk saya pribadi. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Akbar. Mudah-mudahan untuk insan muda juga bersepakat sama saya bahwasannya episode kali ini adalah sosok anak muda yang menurut saya pribadi luar biasa banget. Mas Edi pengalaman sudah sangat luar biasa dan selalu memberikan ilmunya tidak pelit. Setiap Mas Edi berada, Mas Edi selalu memberikan informasi dan juga ilmu untuk masyarakat. Dan mudah-mudahan Mas Edi dengan teman-teman di Ekobisnis Indonesia dan juga di yayasannya selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan juga selalu terus tidak capek untuk membantu ya Mas ya. Amin. Oke, dan untuk insan muda tadi janji saya adalah mau ngumumin pemenang dari kuis sebelumnya atau giveaway sebelumnya. Dari Simplicity ya, ini personal dari Simplicity. Pemenang dari episode keempat atau bagian keempat itu kita ucapkan untuk @Ratih Septiani, terus juga @Vanca dan juga @Ina Listia Widiawati. Jadi yang sedang menyaksikan dan yang namanya tadi saya sebut, silakan jawab di kolom komentar YouTube-nya Dede TV atau di Instagram-nya @DedeTVOfficial, @dompet2va.org atau @simplicity.id. Nah, ini untuk pertanyaan berikutnya. Waduh, banyak sekali nih ya. Ini hadiahnya luar biasa dari Simplicity. Sebentar Mas Edi ya. Iya, saya juga mau hadiahnya ngomong-ngomong. Ini pertanyaannya untuk dijawab di kolom komentar dan akan diumumkan di episode berikutnya nih. Oke insan muda, sebelum saya memberikan pertanyaan untuk insan muda, saya ingin mengajak insan muda untuk berkolaborasi di program Para Tangan Tangguh Humanesia Dompet Duafa. Program ini adalah program untuk memberikan modal, pendampingan ataupun barang pada saudara kita yang terdampak PHK ataupun sektor UMKM yang sedang berjuang di tengah pandemi. Caranya gampang banget. Insan muda bisa ikut langsung berkontribusi melalui link donasi.dompetduafa.org/keluarga tangguh atau bisa cek di deskripsi episode video kali ini. Dan pertanyaannya adalah, ini akan kita umumkan di episode berikutnya. Wah, gue hidup aja dilalerin apalagi mati ini ya. Oke. Pertanyaannya adalah, sebutkan bisnis yang sedang naik daun ataupun yang sedang in di tengah pandemi. Sama tadi seperti yang Mas Edi sampaikan ya, jawabannya pasti kalau yang udah tahu, udah nonton videonya sampai habis. Nah, silakan isi jawabannya dengan cara jawab pertanyaannya melalui IG feed ataupun IG story dan tag dan juga mention ke @DedeTVOfficial, @dompet2va.org dan juga @simplicity.id. Tapi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube DedeTV. Ditunggu pengumumannya di episode berikutnya. Dan usai sudah perjumpaan kita kali ini Mas Edi, terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan main ke Dompet Duafa. Dan semoga saya bisa ketemu lagi sama Mas Edi di lain kesempatan yang pada akhirnya saya banyak-banyak harus belajar sama Mas Edi terkait bagaimana pengembangan ekonomi ataupun yang berusaha di bidang sosial dan juga sosialpreneur. Terima kasih banyak Mas Edi, sehat-sehat, dan untuk insan muda terima kasih banyak. Ketemu lagi sama saya Akbar Syafie di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.